Kondisi sungguh memprihatinkan dialami oleh salah satu desa yang berada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Hingga saat ini masih belum dialiri listrik. Selain itu, sarana akses jalan menuju desa yang sangat memprihatinkan, di mana jalan menuju desa masih berupa tanah yang berlumpur jika turun hujan menjadi banjir. Mereka mengatakan di desa ini jangankan jalan beraspal, bahkan sejak desa tersebut berdiri, kondisi jalan menuju desa masih berupa tanah merah dan berlumpur. Akibatnya jalan sepanjang puluhan kilometer di desa ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan saat musim kemarau. Mereka sangat menyayangkan minimnya fasilitas tersebut yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Hal ini membuat perekonomian warga desa menjadi sangat sulit untuk berkembang karena susahnya mengangkut hasil perkebunan petani. Dari keluh kesah warga yang disampaikan kepada kami dan tak kalah pentingnya lagi adalah dengan minimnya sarana dan prasarana menghambat perkembangan dan prestasi pada siswa yang berada di desa ini. Indonesia adalah salah satu yang sangat mementingkan pendidikan. Pendidikan juga menjadi gerbang utama untuk menciptakan karakter dan juga kualitas diri pada anak. Untuk menciptakan anak yang berkualitas dan berkarakter tentunya membutuhkan sekolah yang mampu menciptakan hal tersebut. Dan untuk menciptakan hal itu, sekolah tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung perkembangan siswa dan sarana yang mampu membuat siswa nyaman dalam belajar, sehingga hal ini menambah minat siswa untuk belajar. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan pendidikan yang ada di luar sana. Permasalahan yang masih kita rasakan sampai saat ini yaitu mengenai sarana dan prasarana yang masih sangat banyak sekolah-sekolah yang bahkan sangat kurang dari segi sarana dan prasarana. Masih banyak sekolah yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menopang pertumbuhan dari anak. Sebab hal ini mengakibatkan tidak sedikit dari sekolah-sekolah masih tertinggal, terutama sekolah-sekolah yang berada di desa. Seperti salah satu contoh, Desa Tanjung Leban yang kami temukan sampai sekarang masih banyak kekurangan. Bahkan kami menilai di desa ini seperti zaman dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Dan tak hanya itu saja yang dikeluhkan warga, bahkan kami menilai fasilitas kesehatan di daerah ini kami anggap daerah pedalaman sangat perlu untuk melakukan pertolongan. Pertama, bagi tenaga medis terhadap warga masyarakat, selama ini dinilai sistem pelayanan kesehatan masyarakat daerah yang jangkauannya jauh tidak optimal akibat masih minimnya fasilitas. Begitulah Desa Tanjung Leban saat ini yang dirasakan oleh warga. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah hanya tutup mata dan menganggap desa ini sebagai desa yang dianaktirikan? Ya, kalau permasalahan keluhan masyarakat itu memang benar. Sebelum jadi penghulu pun itu juga yang menjadi persoalan di Rantau Benuang, Kepulauan Tanjung Leban itu. Tidak pun di situ di Parit Mali juga hal yang serupa yang senada disampaikan oleh masyarakat. Tapi kalau untuk di PU Rantau Benuang banyak macam keluhannya daripada dibanding di sini. Jalan lintas PU itu memang kondisi seperti itu, termasuk fasilitas pendidikan. Sudah disampaikan. Saya selaku penghulu udah 2 tahun memimpin musrembang. Sudah disampaikan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat di momen di saat kami musrembang. Jadi hasil musrembang itu sudah kami sampaikan juga kepada pihak kecamatan, pihak anggota dewan kabupaten dan dapil 5 ini. Namun kalau bisa melalui kesempatan ini pihak-pihak terkait dapat memperhatikan di tempat itu tentang masalah penerangan tersebut, karena masyarakat di situ sudah ramai sebenarnya, tapi sampai hari ini masyarakat membuat penerangan itu tetap melalui genset ataupun desain. Nah, terkait masalah pertanyaan tadi, kesehatan ada postu di situ, di Rantau Benuang ada postu.
Namun mungkin masyarakat menganggap tak maksimal atau bagaimana, saya kurang apa juga sih, kurang berani juga mengatakan bahwasanya kurang maksimal atau apa. Tapi yang jelas pos itu ada, petugasnya ada. Namun di segi pelayanan kemungkinan dia jarang di tempat atau bagaimana ya, ada hal-hal lainnya. Karena faktor akses jalannya juga kemungkinan yang membuat tidak maksimalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila di saat musim penghujan. Baik. Tapi kalau yang namanya jalan itu ya secara sedikit demi sedikit ada juga. Tapi tak seperti yang diharapkan masyarakat itu. Masyarakat itu kan maunya, mintanya hari ini dipinta, bulan depan langsung realisasi gitu. Ya, baik. Tapi kalau seandainya dikatakan tidak sama sekali, tidak tepat juga, ada beberapa bagian. Namun tidak semuanya bisa gitu. Karena kan kita tahu juga, sadar juga bahwasanya kondisi saat beberapa bulan belakangan ini curah hujan cukup tinggi. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik. Nah, ya kalau masalah pendidikan, memang pendidikan di PU itu ya sangat minim ya, minim. Kami juga sudah berusaha menyampaikan pihak kepala sekolah ke dinas pendidikan. Ada juga bangunan yang sifatnya sudah rusak gitu. Jadi perlunya pembangunan tambahan lokal gitu kan. Nah kalau masalah yang di WSN 10, ada juga sekolah itu yang kebetulan sebelum jadi penghulu saya sudah membina ataupun mengelola sekolah itu dari tahun 2014. Awal mula merintis dari 2014 itu 7 orang siswa, sampai sekarang di tahun 2023 ini 128 orang siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. STK pun ada dibentuk ataupun dibuat. Sekolah itu kita laksanakan proses belajar mengajar dimulai tahun 2014 sampai sekarang masih bertahan. Baik. Namun SD itu kan sifatnya filial SD, sekolah jauh gitu. Itu bangunannya swadaya masyarakat, atas nama swadaya masyarakat. Sebenarnya rumah pribadi dijadikan gedung sekolah. Jadi kami berharap sih sebetulnya apa yang menjadi keluhan masyarakat dalam kesempatan ini, saya sudah sebagai penghulu mau tidak mau saya harus sampaikan bahwasanya itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Rumah sekali, jalan, pendidikan, serta penerangan. Baik. Kalau menurut saya pribadi, bukan saya sendiri sih, masyarakat khususnya untuk dusun Rantau Benuang lah, masih banyaklah kekurangan. Memang tidak luput selama ini kami yang utama itu masalah fasilitas jalan. Ya, baik. Yang kedua itu masalah kesehatan dan masalah pendidikan, masih kurangnya perhatian pemerintah Baik. setempat. Jadi dalam hal ini Pak RW, kekurangan tersebut dialami berapa tahun lamanya? Sudah bertahun-tahun lah. Selama saya tinggal di dusun Rantau Benuang, yang saya katakan tadi itu mungkin selama ini kuranglah perhatian. Handoko, Metro terkini melaporkan.